akhirnya dari buku-buku yang mungkin kurang dibaca orang, akhirnya bagaimana buku ini, isi buku ini bisa tersampaikan. Jadi akhirnya muncul ide dengan dialih media. Ya, bisa itu film, dibikinkan film dari buku. Makanya banyak sekali film-film yang berdasarkan dari buku-buku, buku bestseller atau buku-buku yang menarik diangkat menjadi film. Kembali lagi mengenai bagaimana agar supaya minat baca itu tinggi, yaitu tadi apa yang disukai oleh sebagian masyarakat, nah itulah kita masuki. Biasanya karena di Indonesia itu lebih suka umpamanya bacaan itu bacaan hiburan, sifatnya hiburan. Kalau bersifat yang ilmiah itu jarang tertarik. Di samping mungkin karena kemasannya barangkali kurang dikemas begitu menarik, sehingga orang akan tidak begitu tertarik karena sudah merasa itu buat apa gitu. Orang nggak perlu mengetahui ilmu-ilmu yang rumit. Nah, itu mereka sudah merasa aku sudah bisa makan, aku bisa kaya tanpa mempelajari itu semua. Nah, itu padahal informasi-informasi yang sifatnya penting, terutama sifat ilmu-ilmu tentang agama itu kan penting sebenarnya. Nah, tapi masyarakat juga beranggapan cukup mendengarkan tausiah-tausiah dari ulama, cukup mendengar, ya itu karena kultural kita itu lebih senang mendengar daripada membaca. Padahal membaca itu juga penting. Nah, walaupun saya juga mengalami hal yang sama, lebih senang mendengar daripada membaca. Itu sudah menjadi akar budaya gitu. Masyarakat Indonesia sudah mengakar mengenai minimnya literasi dalam kehidupan. Terus bagaimana cara meningkatkan minat tadi? Yaitu perlu metode-metode khusus, karena belum tentu satu metode itu cocok dengan metode yang lain. Maka diterapkan pada penerapannya itu belum tentu sesuai dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Contohlah kalau minat bacanya itu dalam hal apa? Misalkan dalam hal ilmu agama. Nah, ilmu agama mungkin yang tertarik hanya kalangan santri, kalangan pelajar, kalangan orang yang memang menggeluti ingin belajar ilmu agama. Tapi baru bagi kalangan orang-orang yang lain, misalkan orang yang senang hiburan, dunia hiburan, orang yang sibukannya itu hanya bekerja, cari uang, itu sudah pasti tidak akan menarik. Nah, itulah akhirnya beberapa orang atau orang yang menggeluti dalam dunia tulis menulis, mereka berusaha bagaimana sisi keilmuan itu bisa masuk ke masyarakat luas, jadi bisa menjangkau ke masyarakat luas. Akhirnya dibikinlah tulisan model cerita novel. Taruhlah orang-orang itu lagi seneng dengan dunia romansa, dunia percintaan, akhirnya lahirlah kayak novel ayat-ayat cinta. Isinya juga memuat agama, memuat ilmu agama, tapi dikemas dengan gaya-gaya ilmu dengan gaya-gaya hiburan. Nah, di situ akhirnya komik novelnya itu booming, dibaca banyak orang. Padahal itu kan isinya sebenarnya yang ditawarkan adalah yang tidak jauh dengan ilmu agama, tapi dengan diselipkan dengan cerita-cerita yang kebanyakan orang menyukai gitu. Cerita contohnya ya cerita roman gitu ya, percintaan, dunia percintaan, sehingga lebih menarik minat. Nah, terus akhirnya dari buku-buku yang mungkin kurang dibaca orang, akhirnya bagaimana buku ini, isi buku ini bisa tersampaikan. Nah, jadi akhirnya muncul ide dengan dialih media. Ya, bisa itu film, dibikinkan film dari buku. Makanya banyak sekali film-film yang berdasarkan dari buku-buku, buku bestseller atau buku-buku yang menarik diangkat menjadi film. Nah, dari situ akhirnya isi dari buku tersebut bisa tersampaikan. Jadi orang yang nggak suka baca bisa beralih mendapat informasi dari film. Nah, contohnya itu. Nah, itu
mungkin yang bisa di menjadi solusi gitu ya. Tetap memang kalau mengenai ketertarikan untuk membaca itu masih sulit, sebab akar budaya kita itu bukan membaca. Budaya kita itu mendengar, sebagai pendengar. Maka santri-santri dulu ketika mengaji zaman Wali Songo itu yang mendengar. Jadi para kiainya, ulamanya itu berbicara, santrinya hanya mendengar. Tidak membaca. Bab zaman dulu juga tidak ada buku, beli kertas, beli buku aja susah, bahkan pinjam. Dari budaya yang tadi erat kaitannya secara sosialnya kuat gitu. Mereka tidak perlu membaca, cukup berkumpul dengan tongkrongan, ya, dengan kumpulannya, dengan sesama warga, kumpul bermusyawarah, mereka sudah mendapatkan informasi tanpa harus membaca. Ya mungkin tadi beberapa solusi yang bisa ditawarkan, yaitu mengalih agar supaya informasi yang ada pada buku itu bisa ditangkap, yaitu dengan cara mengganti dengan media yang lain, ya, semisal film tadi. Tapi untuk minat membaca memang susah, membudayakan orang membaca masih susah. Walaupun mungkin beberapa ada cara-cara tertentu, misalkan diselingi dengan gambar. Misalkan kalau sekarang media buku itu bukan hanya buku yang bersifat hanya tulisan saja, hanya manuskrip saja, tapi diselingi dengan gambar. Nah, contohnya cerita bergambar untuk anak-anak. Jadi biasa anak-anak untuk menarik minat membaca biasanya dikasih buku bergambar. Ada itu diantara cara-cara bagaimana si anak itu bisa gemar membaca, diselingi gambar. Kalau sekarang umum biasa dikenal dengan komik, istilah komik atau cergam, cerita bergambar. Itu juga salah satu cara bagaimana masyarakat itu minat membaca, karena ada sesuatu yang menarik bagi mereka, yaitu gambar yang menarik, diselingi gambar, akhirnya sehingga orang akan minat untuk membaca. Ya, untuk masalah ya mungkin kalau di antara kita ya di lingkungan pesantren, bagaimana membaca, terutama membaca buku-buku ilmiah karangan para ulama. Nah itu sebenarnya ya harus digalakkan ya. Nah, sebab terutama membaca kitab berbahasa Arab, bisa membaca aja masih sulit, apalagi memahami isinya. Itu tantangan yang dihadapi para santri. Nah, terutama ketika mengkaji dalam suatu ilmu pengetahuan dalam karat kaitannya dengan kitab-kitab klasik. Nah, itu juga tantangan. Bagaimana menumbuhkan minat baca ketika membacanya saja masih belum mampu. Nah, makanya perlu digalakkan dengan kegiatan musyawarah, dengan belajar bersama. Nah, itu juga bisa menarik dengan para santri terutama untuk membaca terutama di kitab-kitab. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan.